Yeah. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada kembali pada pembahasan kita. 33 hal penting tentang penginjilan dari bulan Desember tahun lalu. Kita sudah mulai pembahasan kita karena saya rindu sekali hati setiap saudara terbakar oleh Injil. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini penuh dengan hoax. Media-media sosial telah dipenuhi dengan hoax dan berita-berita yang gak penting, saudara. Dan kita anak-anak Tuhan kadang-kala broadcast. Yang bahkan kita gak tahu sumbernya dari mana, siapa penulisnya. Pokoknya menurut kita seru aja. Lalu kita broadcast. Tahukah saudara, sudah masanya. Kita pakai segala yang ada pada kita, any platform. Termasuk media sosial kita. Kita pakai untuk pekabaran Injil. Karena Alkitab bilang, sebelum tiba hari yang besar itu. Sebelum Yesus datang kembali. Karena kiamat bukan sekadar dunia akan hancur, tapi kiamat ketika Yesus datang kembali. Hari-hari ini orang boleh memaki Yesus, orang boleh menertawakan iman Kristen, orang boleh bilang, wah Alkitabnya orang Kristen sudah dirubah, wah Allahnya orang Kristen begini. Tetapi saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus adalah jalan yang lurus dan Yesus yang akan datang sebagai Imam Mahdi yang mengadili dunia ini. Dan pertanyaan saya sederhana. Kalau Yesus datang kembali, dia datang dari mana? Dari bawah tanah? Dari neraka, dari mana? Kalau Yesus datang kembali berarti jelas Yesus datang dari sorga. Tidak ada yang perlu mendoakan Yesus lagi. Kenapa dia tidak perlu didoakan? Karena dia bangkit, naik ke sorga. Karena dia berasal dari sorga. Simple. Karena itu penghinaan terhadap kekristenan makin menjadi-jadi. Tetapi itu tidak menggoyahkan iman kami. Saudara boleh bilang Alkitab sudah dipalsukan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada data sama sekali tentang Alkitab dipalsukan. Dan tidak ada logika sama sekali. Allahnya orang Kristen 3. Itu pernyataan-pernyataan sampah. Karena kita percaya bahwa dia Allah yang tunggal. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Rohnya ada di tengah-tengah kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dia Bapa, dia Anak, dia Roh Kudus. Tapi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Very simple. Itu sebabnya. Apapun tekanannya, apapun ancamannya, pekabaran Injil harus menyala di hati setiap kita. Amin. Kalau saudara setuju sama saya, ketik di live chat. Saudara, kan saya udah bilang tadi, ibadah ini ibadah interaktif. Kita harus memberi reaksi, bukan cuma bauni kata orang Manado bilang, bukan cuma nonton saja. Iya kan? Haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, ketik di live chat saudara, saya harus bersemangat mengabarkan Injil. Ayo, saya harus bersemangat mengabarkan Injil. Sama-sama bilang saya harus bersemangat mengabarkan Injil. Yes, haleluya. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-27. Berarti hanya tinggal 5 minggu ke depan. Pastikan saudara ikuti semuanya. Dan kasih waktu buat saya sekitar 2-3 bulan. Setelah itu saya akan launching bukunya. Dan saya pikir ini salah satu buku yang sangat penting. Di abad ini saudara-saudara. Di akhir zaman ini. Dan saya harapkan setiap orang Kristen minimal di keluarganya ada satu. Karena penginjilan adalah tugas setiap kita. Tapi kasih waktu saya setelah 5 minggu ke depan saya selesaikan pembahasan ini. Kasih waktu saya 2-3 bulan kemudian untuk saya selesaikan penulisannya. Karena bahasa lisan dengan bahasa tulisan beda jauh saudara. Saya harus persiapkan bukunya sehingga setiap saudara punya pegangannya saudara. Sehingga setiap kita terbakar selalu untuk pekabaran Injil. Haleluya. Dan hari ini kita masuk pada bagian ke-27. Dan bagian ke-27 kita sedang membahas gagal bukan akhir. Ada banyak orang ketika dia menginjil. Lalu dia merasa gagal dan itu menjadi intimidasi iblis. Atau sementara dia menyadari bahwa dia harus mengabarkan Injil, lalu dia gagal dalam hidupnya, dia merasa this is it. Jadi di sini kita akan bahas 2 hal. Yang pertama gagal dalam pemberitaan Injil sebagai seorang penginjil. Dan yang kedua
gagal dalam kehidupan sebagai seorang penginjil atau seorang yang mencintai Kristus, sebagai murid Kristus. Nah, hari ini beritanya tetap sama. Gagal bukan akhir. Yang setuju kembali ketik di live chat saudara, gagal bukan akhir. Kita mau deklarasikan. Kita nggak mau jadi orang-orang yang cengeng. Kita nggak mau bermental cendol, saudara. Cendol kan lemes, gampang hancurnya. Tapi kita harus bermental baja, gagal bukan akhir. Karena Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, klik. Nah, kita belajar dari seorang yang banyak mengalami kegagalan, itu Ayub. Ayub bilang begini, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Mau ada badai bagaimanapun, orang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Dia bisa dihantam badai, dia bisa dihantam angin ribut, dia bisa dihantam berbagai tekanan. Tapi meskipun begitu, orang benar tetap pada jalannya. Dan orang-orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Amin. Sama-sama bilang saya bertambah kuat. Sama-sama bilang saya bertambah kuat. Dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1 dikatakan, peperangan keluarga Saul dan Daud berlarut-larut. Keluarga Saul makin lama makin lemah. Tapi keluarga Daud makin lama makin kuat. Haleluya. Sama persis seperti Ayub ini. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Ayat 10. Tetapi kamu sekalian, silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu. Telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Ayat 12. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Ya kan? Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku dalam kegelapan. Dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada Berengga, ibuku dan saudara perempuanku. Ayat 15. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati. Apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Lihat saudaraku. Awalnya ada begitu semangat dalam diri Ayub. Tapi kemudian tekanan demi tekanan. Yang membuat dia seperti kehilangan pegangan. Dan itu yang iblis mau. Makanya Alkitab bilang apa? Kamu sudah mulai dengan roh. Jangan kamu mengakhiri dalam daging. Kita lihat selanjutnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Bayangkan. Elia ditekan oleh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Total jenderal 850 paranormal menghadapi Elia. Elia tidak gentar. Elia tidak takut. Elia menyatakan kemuliaan Allah dan kuasa Tuhan turun dahsyat luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Tapi melihat kemenangan yang besar, melihat berkat yang besar, melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Isabel kirim hanya seorang suruhan untuk membuat intimidasi. Inilah liciknya iblis. Iblis selalu mau membuat intimidasi. Siapa Isabel? Betul, Isabel adalah istri Ahab, istri raja, seorang ratu. Tapi jangan salah, kuasa yang dia miliki yang didapat dari 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera sudah dikalahkan. Tetapi sekarang persoalannya bukan tekanannya, tetapi apa? Pikiran. Ada banyak orang sebetulnya bukan gagal, tapi merasa gagal. Disitulah permainan liciknya iblis. Elia sebetulnya sedang dalam puncak kemuliaan Tuhan. Tuhan sedang melakukan perkara besar. Dan dia gak usah khawatir sedikit pun dengan seorang suruhan yang cuma datang dengan ancaman-ancaman kosong. Karena sebetulnya Isabel sudah ketakutan karena yang punya kuasa 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera sudah dipotong, sudah dikalahkan. Tapi sekali lagi, be careful with power of your mind.
Hati-hati dengan kuasa dalam pikiran. Garbage in, garbage out. Kalau yang saudara masukin garbage, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, garbage juga akan out. Lihat selanjutnya ayat ketiga. Maka takutlah, lu kenapa Eli harus takut? Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Loh, awalnya dia tidak takut dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Dia bilang, kita buktikan Allah mana yang hebat. Dia tantang, dia gak takut nyawanya. Tapi sekarang seorang suruhan biasa. The power of your mind, be very careful. Kadang-kadang bukan masalahmu yang berat. Tapi otakmu yang terlalu liar. Otakmu yang terlalu negatif, dikatakan apa? Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Nah, akhirnya dia menyendiri. Dia gak mau dengar siapa-siapa lagi. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada orang yang gagal. Tapi ada orang yang sebetulnya hanya merasa gagal. Coba lihat selanjutnya apa yang Ayub ngomong. Ayub 42 ayat 2. Ayub memang melewati tekanan yang berat. Segala sesuatunya hilang dalam hidupnya. Tapi coba lihat ayat yang kedua. Ini belum dipulihkan loh. Selanjutnya baru dipulihkan. Setelah dia punya iman ini ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lewat imannya ini. Tuhan memulihkan segala-galanya. Bos, Ayub sedang gagal. Ayub sedang kehilangan segala-galanya. Tapi deklarasinya jelas. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sayanya bisa gagal. Rencana saya bisa gagal. Apa yang saya cita-citakan bisa gagal. Apa yang saya mimpikan bisa gagal. Tapi apa yang Tuhan sediakan buat saya akan selalu luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Loh, buat apa? Apa yang saya cita-citakan berhasil kalau apa yang Tuhan rencanakan gagal dalam hidup saya? Karena yang saya cita-citakan menurut saya mungkin yang terbaik, tapi belum tentu yang terbaik. Tapi apa yang Tuhan rencanakan buat saya pasti yang paling luar biasa. Haleluya, yeah. Yeah, klik. Saya catat di sini. Buat orang percaya, buat murid Kristus, buat orang yang terbakar untuk mengabarkan Injil. Kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun satu, kegagalan adalah sebuah pelajaran kehidupan yang mendewasakan. Jadi jangan lihat kegagalan sebagai ancaman yang akan menghancurkan. Karena Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa merubah ratapan menjadi tari-tarian. Tetapi gagalnya kita justru menjadi sebuah pelajaran yang mendewasakan kita. Adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan, para pengusaha, kaum politisi, para pejabat, siapapun saudara. Kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi kegagalan, izinkan saya menjelaskan buat saudara, kegagalan bukan akhir. Tetapi belajarlah di balik kegagalanmu. Ada banyak pelajaran-pelajaran berharga yang akan mendewasakanmu. Orang-orang hebat, orang-orang sukses bukan tidak pernah gagal. Intinya dia tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti menyerah. Tidak pernah menyalahkan keadaan. Tidak pernah lari dari situasi. Tapi tetap belajar untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari. Buat orang percaya. Buat orang yang merasakan anugerah Tuhan. Buat murid Kristus. Buat seorang yang terbakar untuk kabar Injil. Kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun kegagalan adalah bagian dari dinamika kehidupan yang normal. Iya kan? Dinamika hidup ini. Ada masa-masa yang indah. Tapi ada masa-masa yang mencekam. Tetapi satu yang kita tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan berpikiran hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Saya sudah pelajari Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Belum pernah saya baca hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yang saya baca dalam Alkitab.
Allah menuntun kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaannya. Artinya, kalau engkau hari-hari ini sedang menghadapi bagian-bagian yang tidak menyenangkan, itu bukan berarti engkau sedang turun. Allah sedang persiapkan kau lebih naik lagi dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Belajar punya iman yang benar. Bukan hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Mudah-mudahan kalau kita di bawah akan ke atas. Nanti kalau kita di atas, hati-hati bentar lagi mau ke bawah. Lama-lama kepukul di otak lu. Tetapi kita tahu. Kita lagi enak-enak sekolah SD, pasti ada ujiannya. Supaya kita bisa naik SMP. Di tengah-tengah SMP tanggung jawabnya lebih berat. Nanti ada ujiannya lagi, supaya kita naik SMA. SMA tanggung jawabnya lebih berat lagi, tugas-tugasnya lebih berat lagi. Dan nanti puncaknya ada ujian lagi. Untuk naik university. Wah, lebih sukar lagi, lebih rumit lagi. Lebih unik lagi. Tiba-tiba ada ujiannya lagi. Dan terus, setiap kali tanggung jawab lebih berat, ada ujian lebih besar, ada berkat lebih banyak yang Tuhan sediakan. Haleluya. Ketiga, kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun kegagalan adalah fase kehidupan yang pasti akan dilalui setiap orang. Namun keluar dari fase kegagalan akan menentukan determinasi dari kehidupan kita. Iya kan? Akan menentukan determinasi diri dan kehidupan kita. Artinya gini. Kegagalan adalah bagian yang pasti yang harus dilewati setiap orang. Tapi kegagalan tidak seharusnya membunuh kita. Kecuali kita bersikap seperti Elia yang minta mati. Sehingga persoalan kegagalan bukan kegagalan itu sendiri. Persoalan kegagalan adalah reaksi kita. Kitanya tetap tenang gak? Kitanya tetap beriman gak? Kitanya tetap berpikir positif gak? Kitanya tetap merancangkan hal-hal di depan gak? Jangan kalau kita gagal, aduh mati dah, aduh hancur dah, aduh. Jangan. Tetap tenang. Tetap beriman. Tetap bereaksi dan berpikir positif. Dan tetap merencanakan hal-hal ke depan yang dahsyat dan luar biasa. Itu yang saya bilang, determinasi diri dan kehidupan. Selanjutnya, buat orang percaya, buat anak-anak Tuhan Yesus, buat mereka yang terbakar oleh Injil Kristus, kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Karena kita tahu tugas kita di dunia belum selesai. Kegagalan adalah bagian yang normal dalam kehidupan. Ingat, kegagalan adalah sebuah pelajaran kehidupan yang mendewasakan. 2, kegagalan adalah bagian normal dari dinamika kehidupan. Dan yang ketiga, kegagalan adalah fase kehidupan yang pasti akan dilalui setiap orang. Namun keluar dari fase kegagalan akan menentukan determinasi diri dan kehidupan. Dan yang keempat, buat orang percaya kegagalan bukan musuh yang menakutkan. Namun kegagalan hanyalah bukti sederhana dalam kehidupan bahwa manusia terbatas. Jadi kalau kita gagal, kita jangan nyalahin siapa-siapa. Tapi waktu kita gagal, kita hanya sadar dan berkata, Tuhan, saya gak boleh sombong. Saya gak boleh sok jago, saya gak boleh sok pintar, saya gak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Karena pada dasarnya saya terbatas. Tetapi saya yang terbatas ini akan berseru kepada Tuhan yang tidak terbatas. Dan Tuhan yang tidak terbatas akan mengangkat saya keluar. Dan saya dapat berkata, aku lebih daripada orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Haleluya, yeah. Selanjutnya, saya tadi sudah singgung, kegagalan sebenarnya terbagi 2. Yang pertama, memang kita sedang menghadapi kegagalan, tapi gak ada yang kita perlu khawatirkan. Karena di balik air mata selalu ada sorak-sorai. Di balik lembah kekelaman selalu ada puncak-puncak kemuliaan. Tapi yang kedua, merasa gagal. Nah, merasa gagal, ini membutuhkan kesadaran kita. Untuk kita kendalikan pikiran-pikiran yang sebetulnya setan mau menjajah kita. Tentukan hari ini. Ketika sudah menerima firman hari ini. Engkau sedang gagalkah? Engkau harus tetap beriman. Atau kau sedang merasa gagalkah? Patahkan segala intimidasi iblis. Dan percaya aku lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Elia sedang ada di puncak luar biasa kemuliaan Tuhan. Dia baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Itu saatnya dia ucapkan syukur, dia bersorak. Tapi serangan iblis bisa datang kapan saja. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya tidak boleh bodoh.
Saya anak Allah. Saya pemenang dalam Kristus. Roh di dalam saya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. I love you. Saya mengasihi setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya tidak mau izinkan segala roh intimidasi itu mengalahkan engkau. Hari ini bilang, tidak. Aku anak Tuhan Yesus. Aku bangkit. Dan aku orang-orang yang berbahagia karena anugerahnya. Haleluya. Yeah. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Keduanya. Baik kegagalan atau merasa gagal. Bisa diatasi di dalam Kristus dan harus diatasi. Dengan iman dan keyakinan akan janji-janji Tuhan. Klik. Ingat ya. Jadi bukan berarti otomatis akan gone by the wind. Gak bisa. Harus kita atasi. Dan bisa kita atasi. Dalam terang anugerahnya. Karena jelas panggilan Yesus buat kita. Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Orang yang gagal adalah bagian dari orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ataupun orang-orang yang merasa gagal. Nah, saya coba simpulkan. Ada beberapa hal tentang kegagalan. Yang pertama, kegagalan itu biasa. Setiap orang bisa saja menghadapinya. Jadi kalau gagal gak usah nyalahin diri, saya ini bodoh. Aduh kok saya sampai bisa begini, aduh kok begini. Santai bro. Gak usah nyalahin mertua, gak usah nyalahin istri, gak usah nyalahin keadaan. Senyum aja. Kenapa? Saya ulangi sekali lagi. Kegagalan itu biasa. Setiap orang bisa saja menghadapi kegagalan. Makanya saya punya kalimat jelas. Setiap orang bisa menghadapi kegagalan. Tapi hanya orang yang berjiwa pahlawan. Yang akan tetap tersenyum di tengah kegagalan. Karena dia tahu hari depannya dahsyat. Tuhan sudah sediakan. Amin. Mau jadi pahlawan atau mau jadi pecundang? Pecundang akan berkata, ini gara-gara suamiku. Ini gara-gara temanku yang bacotnya gak karu-karuan. Ini gara-gara kelompok di media sosial yang membuli aku, menghina aku, menjelek-jelekan aku. Saudaraku. Orang mau bully, saudara mau hina, saudara biarin aja. Hidupmu gak akan terhina hanya karena dibully. Hidupmu gak akan jatuh hanya karena dijatuhkan. Hidup kita ditentukan oleh anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari. Kita belajar beberapa tentang kegagalan. Kegagalan, perhatikan baik ya, ini penting sekali. Bisa terjadi karena dosa, namun bisa juga terjadi bukan karena dosa. Jadi gak setiap kegagalan pasti karena dosa. Orang-orang radikal, biasanya kalau dengar kegagalan, lu periksa diri lu, ada hukuman Tuhan tuh, makanya bertobat. Loh, saya tidak sangkal loh. Ada orang yang gagal karena dosa. Dan kalau engkau gagal karena dosa, gak ada jalan lain, bertobat. Lu mau buat apapun gak akan nolong, harus bertobat. Karena Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar. Yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu itu segala dosamu. Tapi ketika engkau sudah periksa diri sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Dan engkau tidak menjumpai dosa. Berarti itu bagian dari ujian kehidupan yang harus kau jalani. Hadapi dengan iman. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau itu karena dosa minta ampun. Itulah indahnya hidup Kristen. Hidup Kristen mendapat anugerah luar biasa. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan Alkitab jamin apa? Walaupun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan putih seperti salju. Hidup Kristen bukan berarti harus reinkarnasi dulu. Saya lahir sebagai manusia. Lalu hidup saya gak benar, kemudian saya lahir jadi monyet. Lalu saya gak benar, lalu saya jadi tikus. Lalu saya jadi tikus yang baik. Lalu kembali jadi monyet, saya jadi monyet yang baik. Kembali jadi manusia. Saya jadi manusia yang baik. Lalu saya jadi manusia yang terhormat. Masih jadi baik lagi. Wah, saya jadi manusia yang sangat terhormat. Masih baik lagi. Putih hidup saya. Baru saya boleh masuk surga. No. Walaupun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan putih seperti salju. Asal kita mau mengaku dosa kita. Kita mau bertobat hancur hati. Makanya Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Jadi ingat ya. Satu. Kegagalan itu biasa. Setiap orang bisa saja menghadapinya. Kedua, kegagalan bisa terjadi karena dosa. Bisa juga terjadi bukan karena dosa. Yang ketiga.
Kegagalan bukan kehendak Tuhan. Namun diizinkan Tuhan untuk kebaikan. Jangan pernah bilang, ya mungkin Tuhan memang berkehendak untuk pukul saya, untuk hajar saya. Ada banyak orang kan kalau doanya ngeri. Tuhan saya disakiti, Tuhan pukul dia, Tuhan hajar. Emangnya Tuhan itu tukang pukul lu? Macem-macem aja. Tuhan saya bukan Tuhan yang tukang pukul, tukang hajar, tukang sikat. Tapi Tuhan saya buka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu, berarti Tuhan saya Tuhan yang baik. Tuhan saya penuh kasih. Tuhan saya penuh rahmat. Sehingga kegagalan bukan kehendak Tuhan. Tapi seringkali diizinkan Tuhan. Supaya kita sadar. Diizinkan Tuhan supaya kita berbalik. Diizinkan Tuhan supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Diizinkan Tuhan supaya saya meninggalkan dosa dan hidup dalam anugerahnya yang sempurna. Supaya saya sadar bahwa apa yang saya lihat bisa menipu. Tapi apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup saya akan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi ingat ya, kegagalan bukan kehendak Tuhan. Tapi bisa diizinkan Tuhan untuk sebuah maksud yang membangun baik dan menguatkan saya. Selanjutnya. Berapa tentang kegagalan? Satu, kegagalan itu biasa. Setiap orang bisa saja menghadapinya. Dua, kegagalan bisa terjadi karena dosa. Bisa juga terjadi bukan karena dosa. Yang ketiga, kegagalan bukan kehendak Tuhan namun diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Dan yang keempat, kegagalan adalah saat untuk introspeksi dan belajar. Sekali lagi, kegagalan bukan saatnya lari. Sorry untuk bilang itu kampungan banget. Itu kampungan banget, saudara. Itu norak banget gitu. Kalau gagal, lari ke narkoba, lari ke seks bebas, tinggalkan pelayanan. Sorry untuk bilangnya, bahasa Inggrisnya bilang villagesan. Kampungan, saudara, ya kan? Kampungan itu bukan berarti saya berasal dari kampung, bukan. Kampungan itu berarti sebuah sindiran sarkas yang menjelaskan kita nggak berpendidikan, kita nggak berintegritas dalam hidup, kita nggak berkualitas dalam kehidupan. Kita hanya mau seenaknya dan semaunya. Itulah arti dari kata kampungan. Loh, kalau engkau ada masalah dengan istri, lalu akhirnya curhat ke perempuan lain, itu kan namanya kampungan. Iya kan? Engkau lagi stres sama orang tuamu. Tiba-tiba engkau minum mabuk, kau judi, kau vaping. Iya kan? Engkau mencari pelarian dengan seks bebas. Karena engkau sakit hati ayahmu pacaran dengan anak muda. Lalu engkau berkata, kalau ayah bisa pacaran sama anak seusia saya juga bisa pacaran sama bapak seusia ayah saya. Kampungan, saudara. Pelarian hanya mendatangkan kesengsaraan. Kegagalan bukan saatnya kita lari. Kegagalan juga bukan saatnya kita stres. Karena stres gak akan nolong kita. Makin kau stres, makin kegagalan itu menekan jiwamu. Kegagalan juga bukan saatnya kita nyalahin orang. Ini gara-gara mama saya nih. Suka membanding-bandingkan saya dengan Cici. Ini gara-gara ayah saya ini kasar. Ini gara-gara mantan saya nih. Yang menghina saya, merendahkan saya. Menyebarkan segala yang buruk tentang saya. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Jatuh atau bangunnya kita tergantung dua hal. Satu, mental kita. Dua, berkat Tuhan. Selama kita punya mental seorang pahlawan, apapun yang terjadi. Dan tetap bersandar pada Tuhan. Maka ini berlaku firman Tuhan. Tidak pernah orang benar dipermalukan Tuhan. Haleluya. Jadi jelas ya. Ada 4 hal penting tentang kegagalan. 1. Kegagalan itu biasa. Setiap orang bisa saja menghadapinya. Kalau kebetulan sedang menimpa engkau, bangkit. Miliki mental seorang pahlawan. Yang kedua. Kegagalan bisa terjadi karena dosa. Tapi bisa juga terjadi bukan karena dosa. Jadi gak selamanya harus dosa. Yang ketiga, kegagalan bukan kehendak Tuhan, namun diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita, untuk kedewasaan iman kita. Dan yang keempat, ingatlah, kegagalan adalah saat untuk introspeksi diri dan belajar. Bukan saatnya untuk melarikan diri. Bukan saatnya untuk stres. Bukan saatnya untuk menyalahkan keadaan, tapi belajar. Apa maksud Tuhan di balik ini? Oh ya, berarti saya harus belajar mengerti tentang manusia. Saya harus belajar mengerti tentang iman. Saya harus belajar mengerti tentang penyerahan kepada Tuhan. Sehingga orang yang keluar dari kegagalan akan menjadi pribadi-pribadi yang makin tangguh bagi kerajaan Allah. Haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari. Apa sikap yang salah dalam kegagalan? Saya jumpai ada beberapa sikap yang salah dalam kegagalan. Yang pertama,
Sikap yang salah pertama dalam kegagalan yaitu marah, kecewa, dan putus asa. Makin kita marah, makin kita kecewa, makin kita putus asa, itu akan makin menekan jiwa kita. Tapi sebaliknya kalau kita bersyukur, kita berserah, kita beriman, kita belajar, kita berintrospeksi diri, malah hal-hal positif akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, sikap yang salah dalam kegagalan itu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Terus kalau kita menyalahkan semua, terus kitanya bebas, kan enggak, ya kan? Tetapi kalau kita justru bangkit, kita justru beriman, kita yakini sesuatu yang lebih baik Tuhan sediakan, itu yang memberi semangat dahsyat buat kita. Yang ketiga, sikap yang salah dalam kegagalan, yaitu trauma, kehilangan iman setelah lari dari panggilan seperti yang dialami oleh Elia. Dan yang terjadi adalah dia mengambil keputusan-keputusan bodoh dalam hidupnya. Tapi sementara kalau dia tetap beriman, kalau dia tetap yakin akan anugerah Tuhan, dia tetap yakin akan pertolongan Tuhan seperti Daud waktu menghadapi Goliat. Goliat memaki Daud. Daud bisa saja merasa gagal. Daud bisa saja merasa wah waktunya selesai. Tapi Daud memilih untuk tetap beriman dan percaya sambil berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Yeah. Selanjutnya, sikap yang salah dalam kegagalan, menangisi kegagalan dan tinggal dalam kegagalan. Folks, bukan kegagalanmu terlalu parah, tapi responsmu yang salah yang mengakibatkan situasinya menjadi runyam. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta ini bisa hanya menghakimi. Pendetanya ini hanya bisa mengkhotbahkan saya. Saya memang sedang gagal, terus mau apa? Jawaban saya cuma sederhana. Setiap orang juga pasti pernah mengalami kegagalan. Saya pernah ada di your shoes. Saya pernah ada di your chair. Saya pernah tahu apa artinya kegagalan. Saya pernah tahu apa artinya mimpi tidak tercapai. Saya pernah tahu apa artinya doa dan tidak terjawab. Tapi ini yang saya tahu. Allahku dahsyat. Allahku luar biasa. Allahku tidak pernah gagal. Allahku menyediakan yang terbaik bagiku. Aku tetap beriman. Aku tetap percaya meskipun air mata mengalir. Tetapi aku hanya berharap kepada Tuhan dan percaya. Ada waktu untuk berjuang. Ada waktunya untuk bersorak-sorai. Karena kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari. Sikap yang salah dalam kegagalan yang kelima. Yaitu mengutuk dan membenci diri sendiri. Ada masa-masanya Ayub mengutuk dan membenci diri sendiri. Itu yang mendatangkan tekanan. Iblis senang. Kalau kita gagal lalu mengutuk diri sendiri. Tetapi Tuhan mengingatkan kita. Engkau berharga di mataku. Makanya Daud dalam kesulitan bagaimanapun berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadari. Musa menaikkan doa di Mazmur 90 dan berkata, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Menyalahkan diri sendiri. Mengutuk diri sendiri. Menyalahkan orang dan keadaan. Hanya membuat situasinya lebih runyam. Tetapi beriman tentang rencana Tuhan yang indah. Itu akan memulihkan keadaanmu. Haleluya. Selanjutnya klik saya pelajari. Mengapa kita gagal dalam penginjilan? Tadi kita bicara tentang kegagalan dalam kehidupan seorang penginjil. Seorang yang mengasihi Tuhan. Karena bukan berarti seorang yang mengasihi Tuhan hidupnya selalu mulus. Enggak juga kali. Tapi dia selalu beriman. Itu yang penting. Sekarang kita kadang-kala baru mau mulai menginjil nih. Kita baru mau mulai menceritakan Yesus kepada orang lain. Lalu kita gagal. Langsung reaksi kita, oh saya gak terpanggil. Buktinya 5 kali saya bercerita. 5-5-nya kecewa, 5-5-nya gak ada yang kemudian datang pada Tuhan. Kita merasa saya gak dapat panggilan. Kita gak dipanggil Tuhan untuk sukses kata Alkitab. Tapi kita dipanggil untuk mengabarkan Injil kepada setiap makhluk. Karena seorang bisa bertobat bukan karena kita. Seorang bisa bertobat karena Roh Kudus jamah hatinya. Saya harap ini semua sudah sepakat dan mengerti. Klik. Mengapa kita gagal dalam penginjilan? Yang pertama karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Alkitab sudah bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam penginjilan yang perlu ada adalah kasih. Dalam penginjilan yang perlu ada adalah semangat mencintai Tuhan. Dalam penginjilan yang perlu ada adalah ketaatan akan janji Tuhan.
Pokoknya saya lakukan bagian saya, selebihnya Tuhan yang bela. Tapi kalau kita udah mulai pakai strategi, kita udah mulai pakai metode, kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Alkitab berkata, manusia berusaha, Tuhan menertawakannya dari sorga. Yang kedua, mengapa kita gagal dalam penginjilan? Karena kita cenderung memaksa. Hari-hari ini saya lihat, ada banyak orang dalam penginjilannya menghina agama lain, menyerang. Lalu kita yang mengabarkan Injil dengan cara Alkitab dianggap pengecut, dianggap penjilan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita pakai metode Kristus. Kristus tidak pernah menghina siapapun. Bahkan Alkitab bilang berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ada banyak orang sekarang mensalahartikan kata berani. Dia pikir kalau menghina, menyerang, memaki, itu berani. Itu bukan berani. Sorry untuk bilang, buat saya itu liar dan kerasukan setan. Orang hari-hari menghina pemerintah. Orang hari-hari menghina orang, memaki orang. Menjelekkan agama-agama lain. Lalu dengan bangga berkata, saya berani dan tidak takut. Sorry bos, itu bukan berani, itu kerasukan setan. Itu yang menghancurkan kekristenan. Kenapa? Karena caramu memuakkan orang. Kita tidak dipanggil untuk itu. Alkitab ajarkan kita. Siap sedialah dalam mempertanggungjawabkan imanmu. Dengan lemah lembut. Dan penuh kasih. Makanya Alkitab dengan tegas berkata Allah menghendaki supaya segala sesuatu teratur dan tidak terjadi kekacauan. Saya berdoa. Buat mereka-mereka yang baru masuk Kristen. Yang mungkin hari-hari ini disebut sebagai murtadin. Sebagai seorang hamba Tuhan yang lahir sebagai orang Kristen. Dan ada di pelayanan ketika saya berusia 17-18 tahun. Sepanjang hidup pelayanan saya adalah seorang penginjil. Izinkan saya sebagai seorang yang terjun lebih lama dalam dunia penginjilan mengingatkan kawan-kawanku. Yang baru jadi Kristen dan menyebut diri dan disebut sebagai murtadin. Engkau punya semangat mengabarkan Injil baik. Tapi pakai cara-cara Alkitab. Bukan pakai cara-cara yang kau belajar dari agamamu atau imanmu atau kebiasaanmu yang lama. Karena anggur yang baru tidak bisa memakai kirbat yang lama. Anggur yang baru harus memakai kirbat yang baru. Sorry untuk bilang. Saya bangga lihat semangat penginjilan. Dari rekan-rekanku. Tapi pada saat yang bersamaan saya harus kabarkan Injil firman Tuhan. Bahwa semangat tanpa pengetahuan pun sia-sia. Anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Engkau mengabarkan Injil harus pakai cara Injil. Engkau tidak bisa mengabarkan Injil dengan cara-cara masa lalumu itu. Yang menghina, yang menjatuhkan, yang menyerang. Lalu dengan gaya membalas. Kalau memang kau mau jalankan, ya terserah. Tapi itu bukan cara Alkitab. Kenapa banyak orang gagal? Bahkan menciptakan begitu banyak kesusahan, kekacauan. Silahkan. Saudara mau bilang saya penjilat, silahkan. Saudara mau bilang saya pengecut, silahkan. Tapi saya berdiri pada kebenaran. Dan saya sampaikan apa yang saya mengerti dalam terang firman Tuhan. Karena cukup banyak kekacauan dalam dunia kekristenan. Karena orang yang baru bertobat. Tidak mau dididik. Tidak mau dilatih. Tidak mau diajarkan cara-cara Alkitabiah. Semangat penginjilannya luar biasa. Tapi sorry bilang ini. Caranya masih cara-cara kampungan. Caranya masih cara-cara liar. Silahkan saudara mau marah sama saya. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan yang bergerak dalam dunia penginjilan. Saya harus bilang, kawan, engkau harus banyak belajar. Minta maaf. Salah satu persoalan di bangsa ini adalah
Mereka yang mu'alaf. Lalu kemudian langsung jadi pemimpin. Padahal dalam dunia kekristenan juga yang dikatakan banyak yang ngaco, saudara-saudara. Yang dikatakan juga banyak provokasi. Kenapa? Karena hanya mau cari sensasi. Ketika agama dan sensasi dipenuhi dengan provokasi, aduh. Yang terjadi adalah kekacauan. Saya berdoa. Di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini. Supaya Indonesia dapat dipulihkan Tuhan. Saya percaya berdakwah, mengabarkan Injil itu hal biasa. Karena kita mau memberitahu sesuatu yang benar menurut pandangan kita. Tapi memaksa, mengintimidasi, itu cara-cara liar yang kampungan. Cara-cara orang tak berpendidikan. Sorry untuk ngomong itu. Tapi izinkan saya berdoa, mari kita menghargai bangsa negara kita. Kita jaga keutuhan bangsa negara kita. Tapi sebagai orang percaya, kita masing-masing menyampaikan kebenaran. Dan Alkitab saya ajarkan. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Selanjutnya, mengapa kita gagal dalam penginjilan? 1, kita terlalu mengandalkan kekuatan diri. 2, kita cenderung memaksa. Kita pakai cara-cara liar yang duniawi. 3, kita memang memberitakan Injil. Namun tidak menunjukkan kualitas kehidupan sebagai hamba Tuhan. Ini yang paling penting. Alkitab bilang, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Alkitab bilang apa? Kamulah terang dunia. Alkitab bilang supaya orang lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi kitanya sendiri harus hidup dalam Injil. Baru kita layak. Otomatis menampilkan terang Kristus bagi dunia ini. Selanjutnya, mengapa kita gagal dalam penginjilan? Karena kita memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Ada banyak orang selalu pikir, wah saya harus sempurna dulu. Loh saudaraku, saya nggak bilang kita harus sempurna dulu. Tapi minimal kita jadi pelaku firman dulu. Masa ada kekurangan di sana sini, kita terus berjuang. Tapi kita nggak bisa ekspektasi yang terlalu tinggi. Oh dia harus begini, harus begini. No, kita kabarkan Injil. Kita jadi saksi Tuhan. Selebihnya kita biarkan kesempatan untuk Roh Kudus yang bekerja. Karena penginjilan, Alkitab bilang apa? Minta kepada penuainya. Yang empunya tuaian. Alkitab bilang ladang Tuhan sudah menguning, matang untuk dituai. Tapi pekerja sedikit. Tugas kita hanya bekerja, tugas kita hanya menyampaikan. Tapi yang empunya penuai itu. Dia akan bekerja di dalam kita. Klik. Selanjutnya. Ketika kita gagal dalam penginjilan. Apa yang harus kita buat? Berhenti. Stop. Dan merasa, oh ini bukan panggilan saya. Yang pertama, tetap bersyukur dan belajar. Ingat. Failure isn't final. Kegagalan bukan akhir. Tetapi kegagalan satu itu kita merendahkan diri. Untuk tetap bersyukur. Tuhan, ajar aku lebih lagi dalam hadirat-Mu. Yang selanjutnya, ketika kita gagal dalam penginjilan, berdoa dan minta hikmat Tuhan. Mungkin selama ini aku terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin cara-caraku salah. Mungkin cara-caraku memaksa, cara-caraku duniawi. Mungkin aku tidak tuntunan pada Roh Kudus. Yang ketiga, ketika kita gagal dalam penginjilan, tetap bangkit dan bersemangat. Berjuang lagi. Belajar berjuang lagi. Karena selalu saya bilang, kalau kita nggak belajar, kita tetap mengerjakan hal yang sama, maka kita akan selalu mendapat hasil yang sama. Dengan mengerjakan yang sama, kita selalu akan mendapat hasil yang sama. Kalau kita gagal dan nggak mau belajar, kita gagal dan nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita gagal dan kemudian gak mau berdiskusi dengan mentor-mentor rohani, maka kita akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Dan selanjutnya yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Ketika kita gagal dalam penginjilan, tetap beritakan Injil. Karena untuk itu kita dipanggil. Saudaraku, Alkitab berkata, kamulah terang dunia. Berarti pekabaran Injil bukan sekadar tugas. Tapi harus kehidupan yang nyata dalam keseharian kita. Mungkin hari-hari ini kau sedang gagal dalam kehidupan. Tetap beritakan Injil. Mungkin kau sedang merasa gagal. Karena kau berkata, saya coba memberitakan Injil. Tapi saya nggak lihat ada perubahan dalam orang di sekitar saya. Yang paling penting adalah hidupmu menjadi terang Kristus. Yang paling penting adalah hidupmu tetap berjalan dalam kebenaran. Yang paling penting adalah engkau tetap melangkah dengan iman. Engkau mengalirkan kasih, engkau mengalirkan damai, engkau mengalirkan berita Injil,
Alkitab bilang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesusku bangga padamu. Haleluya. Haleluya. Yesusku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. 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 Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Pertama-tama saya mau berdoa. Kalau saudara hari-hari ini sedang merasa seperti gagal, padahal sebetulnya begitu banyak berkat Tuhan dalam hidupmu, engkau hanya kurang bersyukur. Pikiranmu terlalu negatif. Lalu engkau pikir, iya benar juga ya, begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Hanya karena apa yang aku harapkan tidak terjadi. Lalu aku sedang merasa gagal, taruh tangan kananmu di dada. Yang kedua, hari ini saya juga mau berdoa. Buat setiap saudara yang sedang menghadapi kegagalan. Dan engkau sedang berhadapan pada situasi yang serba salah. Ingat, bukan kegagalan yang menghancurkan orang. Tapi reaksi yang keliru yang mengakibatkan orang hancur di tengah kegagalannya. Kita masih punya Tuhan kok. Setiap orang pasti pernah mengalami fase kehidupan yang kau lalui. Tapi dengan tetap beriman, dengan tetap bersemangat, dengan tetap memandang Tuhan, dengan tetap tenang menghadapi segalanya. Maka ada anugerah Tuhan yang luar biasa akan mengangkat engkau keluar dari kegagalan ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin engkau merasa gagal dalam pelayanan. Engkau merasa gagal dalam pemberitaan Injil. Engkau merasa Tuhan gak bisa pakai aku. Lalu hari ini sudah dengar firman Tuhan. Engkau berkata, aku gak boleh pakai cara-cara duniawi. Aku gak boleh memaksakan kehendak. Aku gak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Aku butuh bimbingan tuntunan Roh Kudus. Aku mau lewat hidupku, aku bawa damai. Lewat hidupku aku memancarkan kasih. Lewat hidupku aku membawa terang. Lewat hidupku damai sejahtera Kristus boleh dirasakan banyak orang. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, dari rumah Tuhan ini, hamba berdoa buat setiap jemaat di rumahnya masing-masing. Yang sedang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin merasa gagal atau karena sedang menghadapi kegagalan. Atau merasa gak layak untuk melayani. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Hari ini kami berkata dengan iman. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalaupun kami hanya gagal, kami tetap percaya jalanmu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami harus bangkit. Kami harus beriman. Kami harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami mengerti kegagalan bukan kehendak Tuhan. Mungkin diizinkan Tuhan. Tetapi di balik kegagalan ini ada kemuliaan Tuhan yang sedang Tuhan mau nyatakan. Ajar kami tetap bersandar pada Tuhan. Ajar kami tetap rendah hati. Ajar kami mau mengkoreksi diri kalau kegagalan ini karena dosa. Ampuni dosa kami. Kami bertobat. Tapi kalau kegagalan ini bukan karena dosa, kuatkan kami untuk tetap menghadapinya dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudaraku, failure isn't final. Even failure in ministry is not final. Meskipun kegagalan dalam penginjilan, dalam pelayanan itu bukan akhir. Belajar lagi. Minta Roh Kudus kuatkan. Dan kau akan dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Mulai imani janji Tuhan ya dan amin. Bapa, janjimu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan.
Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Yesus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala virus bebas dalam nama Yesus. Bakteri bebas dalam nama Yesus. Kuman bebas dalam nama Yesus. Infeksi, serangan-serangan kutuk, kuasa kegelapan bebas dalam nama Yesus. Tambahkan iman kami, supaya sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di masa muda mereka boleh berhasil. Keluarga-keluarga boleh diberkati, sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bapa, tidak lupa kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, wali kota, bupati, gubernur, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI, DPD, KPK, BPK, BNPT, BNPB, pengacara, jaksa, pengadilan, hakim, panitera, MA. Tuhan, belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Pemimpin lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara. Tuhan, anugerah-Mu ada pada pemimpin-pemimpin kami. Roma 13 ayat 1-2 mengajar kepada kami untuk menghormati, untuk mentaati dan mendoakan pemimpin-pemimpin kami. Karena itu, belas kasihan Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami di Indonesia. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Segala roh rakus, roh serakah, roh korupsi, bahkan dukun, paranormal, roh-roh penasihat spiritual, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bawa pemimpin-pemimpin kami dengan roh takut akan Tuhan, dengan hikmat dan kebijaksanaan, dengan persatuan dan kesatuan, sehingga hal-hal baik boleh terus terjadi di bangsa kami. Tidak lupa kami berdoa juga buat politisi-politisi yang berniat busuk, yang sedang bermain dengan politik balas membalas, politik kebencian dan kedendaman, politik-politik untuk mengadu domba satu sama lainnya. Roh-roh Davide et Impera, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga. Undang-Undang Dasar 45 tetap jaya. Kami berdoa tetap NKRI dan Pancasila tetap kuat di bangsa ini. Dalam kasih karunia Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari faham-faham radikal, baik dari Kristen maupun yang non-Kristen. Biar kami tetap tunduk pada aturan damai sejahtera yang Kristus sediakan dimanapun kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami imani Indonesia ekonominya baik, politiknya baik, hasil tambang, hasil bumi, hasil hutannya baik, turismenya baik, pendidikannya baik, keamanannya baik, udaranya baik, airnya baik, lautnya baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mafia-mafia yang hanya mencari keuntungan di bangsa ini singkirkan dari pusat kekuasaan, sehingga Indonesia bisa tetap jaya. Terima kasih Bapa. Hari-hari ini ada wacana pemilu. Baik mereka-mereka yang mendukung supaya penundaan pemilu, sehingga pada saat yang bersamaan penambahan waktu untuk jabatan presiden. Tuhan tolong. Mereka beranggapan karena situasi ekonomi yang sedang tidak stabil, IKN yang belum selesai dalam pembangunannya,
maupun ancaman 2024 penuh dengan goncangan. Sehingga perlu ada penundaan pemilu. Dan artinya perpanjangan jabatan presiden. Kalau ini yang terbaik buat bangsa negara kami, ya Kristus nyatakanlah kehendak-Mu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan cara-cara yang konstitusional. Bukan sesuai dengan apa yang politisi kehendaki. Karena kalau politisi hanya untuk kepentingan sendiri. Tapi ini apa yang menurut kehendak Tuhan yang terbaik. Nyatakanlah buat bangsa negara kami. Tetapi ada juga yang berwacana bahwa pemilu harus berlangsung tepat di 2024. Kalau ini yang terbaik juga menurut pemandangan Tuhan, Tuhan juga yang laksanakan. Sehingga tidak ada penundaan. Tuhan tolong. Hanya yang terbaik yang boleh jadi di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat. Baik yang online maupun yang sudah onsite. Tuhan bela untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya, setiap kami yang menerima firman, bimbing kami untuk makin mengasihi Tuhan dan hidup dalam jalan-Mu. Kami yang ada di Jakarta, kami secara khusus berdoa. Karena beberapa hari lagi, kota Jakarta akan dirgahayu. Akan ada pada ulang tahunnya. Tuhan biar Jakarta tetap aman. Jakarta tetap damai. Tidak ada lagi kerusuhan di Jakarta. Ya Kristus tolonglah. Gubernurnya kami doakan. Wali kotanya kami doakan. Kapoldanya kami doakan. Pangdamnya kami doakan. Pemimpin-pemimpin di kota Jakarta dalam perlindungan Tuhan. Dan akhirnya kami semua. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga dimanapun kami ada, kami memancarkan kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama katakan amin. Woo, haleluya, yeah. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ini saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, saudara-saudara yang mau memberikan korban syukur, korban rutin gereja atau korban misi, korban penginjilan, pastikan kita berikan yang terbaik. Karena Allah kita selalu layak untuk menerima yang terbaik. Betul, persembahan tidak diwajibkan. Karena dasar persembahan ada dua. Satu sukacita, dua sukarela. Mari kita beri yang terbaik. Bapak terima kasih. Betul tidak ada kantong-kantong persembahan, tidak ada kotak-kotak persembahan. Kami memberi secara dewasa. Melalui transfer bank, melalui scan QR maupun platform-platform yang ada untuk kami memberi. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan memberi yang seenaknya dan semaunya. Kami mau memberi yang terbaik. Tuhan berkati. Karena kami memberi bukan supaya diberkati, tapi justru karena kami sadar berkat Tuhan sudah luar biasa. Kami tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Kami mau bawa persembahan kami dengan sukacita. Dan kami tahu persis ketika kami memberi dengan sukacita. Tuhan menjauhkan kami dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, dan belalang pelompat. Diperintahkan berkat yang luar biasa sehingga bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti. Kami siap memberi yang terbaik. Dan pada saat yang bersamaan kami ucapkan berkat sehingga yang mengelola persembahan ini diberikan hikmat akal budi untuk mengarahkan persembahan ini pada jiwa-jiwa yang diselamatkan, kerajaan Allah yang diluaskan dan mendukung hamba-hamba Tuhan untuk memberi yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. Melayani, melayani, melayani. Itulah kebanggaan kita dalam kasih Tuhan. Haleluya. Saatnya kita ada pada akhir ibadah kita. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Bahwa kalau gerejamu tetap bisa jadi berkat di mana-mana tempat. Terima kasih kalau firman-Mu sudah membakar kami. Untuk siap menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi pekabar-pekabar Injil dimanapun kami berada. Dan kami percaya bukan hanya kami diberkati. Tetapi kami beribadah di rumah. Maka rumah kami juga diberkati. Sehingga kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Karena janji Tuhan jelas, satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Tuntun kami, supaya suara Roh Kudus tetap menuntun kami untuk berada di jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang Kristus yang menyala buat dunia ini. Membawa damai, menyatakan kasih, dan menghadirkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati.
Kita nggak akan turun tapi naik, nggak akan jadi ekor tapi dipimpin menjadi kepala. Dimanapun kita ada, pastikan kita membawa damai, pastikan kita menghadirkan kasih, pastikan kita mengabarkan Injil. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, hikmat, karunia-karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pastikan dimanapun kita ada, kita berani menghadapi kehidupan ini. Dan kita ingat kegagalan bukan akhir. Karena bersama Yesus, Dia merubah kutuk menjadi berkat. Dia merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Saya Gilbert Lumoindong, sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, bersama pemuji-pemuji yang luar biasa dan imam-imam musik yang diurapi Tuhan, mengingatkan buat saudara, tetap maju, tetap semangat, jangan takut. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Selamat hari Minggu, sampai minggu depan. Haleluya.